Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati jamaah taklim UPP Kecamatan Pondok Gede. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang mulia ini kita masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya alhamdulillah bisa beraktivitas dan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh, sebagai teladan yang hasanah, teladan yang baik. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh teladan yang hasanah, contoh teladan yang baik. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, pada suatu hari ada seorang pedalaman, yaitu orang Badui, itu menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat?" Pertanyaannya, kapan datangnya hari kiamat? Terus Rasulullah SAW tidak menjawab, tetapi malah balik bertanya, "Wahai orang Badui, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Nah, orang Badui tersebut bilang, "Saya tidak mempersiapkan apa-apa ya Rasul. Saya hanya taat kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasul." Nah, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama orang yang kamu cinta, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, yang namanya cinta itu perlu pemikiran, perlu pengorbanan, perlu aktivitas. Yang namanya cinta membutuhkan perasaan, yang namanya cinta membutuhkan pengorbanan, yang namanya cinta membutuhkan implementasi atau realisasi. Nah, kalau kita cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita harus mau melakukan, mau mengejawantahkan, mau melaksanakan, mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah taklim UPP rahimakumullah. Setidaknya kalau kita itu cinta terhadap
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 5 hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita amalkan. Apa itu? Yang pertama yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa mengetahui perintah Allah, untuk bisa mengetahui larangan-larangan dari Allah, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan namanya Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an sebagai hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal linnas, sebagai petunjuk buat manusia. Jamaah taklim UPP Kecamatan Pondok Gede yang berbahagia, Allah menurunkan Al-Quran buat makhluk yang namanya manusia ini, supaya dibaca, ditadaburi, dihafalkan, ketahui isinya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena untuk bisa mengetahui mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, Allah sudah memberikan petunjuk, yaitu namanya Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengerjakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, harus kita ikuti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu harus kita ikuti, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan buat kita semuanya. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasa. Kita ikuti dengan semampu kita. Karena mengikuti sunnah Rasul itu insya Allah selain mendapatkan pahala, kita akan selalu sehat dan bahagia. Misalnya kita rajin di dalam puasa sunnah Senin, Kamis, insya Allah kita berpahala, mendapatkan pahala dan juga mendapatkan kesehatan. Katakanlah kita juga melaksanakan sholat malam di sepertiga malam, yaitu namanya sholat tahajud. Nah, di mana sholat tahajud pahalanya juga luar biasa. Selain berpahala, juga akan membuat diri kita itu menjadi imun, menjadi kuat, menjadi sehat, sehingga virus yang akan menempel itu tidak akan mampu menempel, karena imun kita sangat kuat. Dan menurut penelitian bahwa dengan kita rajin melaksanakan sholat tahajud, itu merupakan suatu terapi yang sangat luar biasa, yang bisa membuat diri kita itu penyakit fisik maupun penyakit psikis itu akan bisa sirna dengan terapi melaksanakan sholat tahajud. Bapak Ibu jamaah taklim UPP yang berbahagia, yang ketiga, tadi pertama sudah, kedua sudah, sekarang yang ketiga. Apa itu yang ketiga?
Yang ketiga, kita hendaknya memperbanyak membaca sholawat. Yang ketiga, hendaknya kita memperbanyak membaca sholawat. Nah, sholawat yang ringkas, yang sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah Allahumma sholli wa salim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa salim ala nabiyyina Muhammad. Nah, itu yang paling ringkas. Kalau yang panjang-panjang juga banyak. Bisa jamaah pelajari sholawat-sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kita memperbanyak sholawat, kalau kita membaca atau mengucapkan satu sholawat, maka Allah akan membalas, yaitu dengan 10, yaitu sholawat. Man shola alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa bersolawat atasku sekali, niscaya Allah bersolawat atasnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, dengan kita mau mengucapkan solawat, insya Allah rahmat Allah akan selalu mengalir. Rahmat Allah akan selalu berkutur, mengalir kepada orang-orang yang selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga urusan dunianya lancar, urusan akhiratnya juga mudah lancar. Jamaah taklim UPB yang berbahagia, yang keempat, cintailah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti sahabat Nabi, ya, kita harus cinta terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keluarga Nabi, dan para sahabat Nabi yang lainnya. Kita harus cinta juga. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya adalah akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu dalam surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak yang agung. Nah, juga kalau kita selami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di muka bumi ini adalah untuk dandani, untuk membenahi, yaitu akhlak. Biar manusia-manusia itu akhlaknya adalah menjadi akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang hebat, akhlak yang mantap, yang luar biasa. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah taklim UPB yang berbahagia, itulah 5 hal yang bisa kita lakukan. Ya, minimal 5 hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang yang muslim yang cinta kepada Rasulullah SAW, yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, semua itu harus kita aplikasikan, harus kita ijawantahkan, harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita berupaya, kita berusaha, kita mau bergerak semampu kita, yaitu untuk cinta kepada Rasulullah SAW, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekelumit taklim UPP Kecamatan Pondok Gede di Jumat yang mulia ini. Semoga kita semuanya nanti bisa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.